Shalom Sobat YKB, bertemu lagi di program Krida Bagimu Negeri. Pada kesempatan kali ini kami hadir kembali ya, yang pastinya kami akan membawakan beberapa hal begitu ya yang nanti kita akan bahas, dan juga program ini merupakan kerjasama ya dari Yayasan Komunikasi Bersama dan juga Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda kaum muda dan juga bagi anak-anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat YKB, Krida Bagimu Negeri sebagai media sarana untuk kita belajar melihat, memperhatikan, mengkaji fenomena yang kita temukan di masyarakat dan akan kita ulas dari perspektif berbagai bidang dan juga pastinya perspektif iman Kristiani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu topik yang tidak kalah penting ya, tidak kalah seru dari episode-episode sebelumnya, dengan topik serba-serbi kuliah teknik, jalan menuju fleksibilitas karir. Ya, pada kesempatan kali ini kita hadirkan pembicara kita yang pastinya tidak kalah penting ya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Oki Sunardi, MMIPM ASEAN Eng, selaku Dekan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Kristen Krida Wacana. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, kita akan bahas topik kita kali ini yaitu kuliah teknik, jalan menuju fleksibilitas karir. Nah, yang menjadi awal nih ya Pak ya, mungkin saya pernah membaca begitu ya beberapa berita begitu ya dari beberapa media begitu bahwa sekarang ini anak-anak untuk kuliah jurusan teknik sepertinya agak menurun ya, atau mungkin nggak menurun ya, agak kurang gitu peminatnya gitu. Mungkin nanti Bapak bisa share begitu ya, atau mungkin Bapak bisa berpendapat mengenai fenomena ini. Dan bahkan ada juga nih Pak satu yang lebih viral ya istilahnya ya. Saya juga pernah baca juga bahwa jumlah insinyur di Indonesia itu juga masih sedikit Pak. Bahwa di media dibilang bahwa 2.600 itu masih jauh ya, standarnya harusnya 10.000 per 1 juta penduduk. Nah, ini satu fenomena yang cukup menarik ya Pak ya. Nah, menurut Pak Oki bagaimana nih dengan hal ini Pak? Iya, jadi Pak Hans benar sekali, Indonesia kekurangan insinyur. Tadi Bapak bilang ada 2.600 insinyur di Indonesia per 1 juta penduduk. Datanya sudah lebih update nih Pak, sekarang udah di 3.000. Tapi kita butuhnya 10.000 per 1 juta. Jadi kalau kita punya 270 juta, kekurangannya kan dari 10.000, 3.000 kurang 7.000 ya. Kaliin aja 270 juta. Nah, itu banyak sekali. Dan memang kalau dibandingkan dengan negara lain, kita masih kurang jauh. Contoh, kalau di Singapura tuh 20.000 lebih per 1 juta penduduk itu insinyur. Ya, di Malaysia mirip-mirip kita lah, 3.000-an, 3.300. Di Vietnam lebih masif lagi, dia 8.900 insinyur per 1 juta penduduk. Nah, fenomena ini sebenarnya itu peluang buat adik-adik gitu ya, buat para anak-anak kita untuk menekuni engineering. Kenapa? Karena memang dibutuhkannya sangat besar kebutuhannya. Nah, masalahnya ini ada beberapa penyebab Pak yang membuat kelihatannya minat menjadi turun. Jadi ini dosa bersama istilahnya, tanda kutip ya, dosa bersama keluarga, sekolah pada level dasar dan menengah, perguruan tinggi, dan dunia bisnis. Nah, kita bahas satu-satu Pak. Dari sisi sekolah dasar dan pendidikan menengah. Jadi ini kebetulan saya beberapa tahun ini sering keliling ke sekolah, dan ada satu yang menarik Pak. Jadi saya waktu itu ke sekolah di daerah Cengkareng, kita ngobrol-ngobrol, saya baru tahu bahwa di sana ada 6 kelas IPA, ya berarti ada kira-kira ya 6 kali 30 siswa lah. Itu guru fisikanya cuma 1. Nah, itu saya juga main-main ke labnya, lab-lab itu jarang dipakai katanya. Ya, apalagi karena pandemi, dia praktikumnya nggak ada gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya pernah juga datang ke salah satu sekolah di Jakarta Utara.
Jakarta Utara. Jadi ketemu ngobrol dengan siswanya. Saya tanya, cita-cita kamu jadi apa? Gitu ya. Saya mau jadi YouTuber. Loh, YouTuber tuh kayak apa sih? Ya dia cerita tentang YouTube gitu ya, menarik sekali. Terus ada yang nyuruh kamu jadi YouTuber, ternyata mamanya. Gitu ya, jadi mamanya jadi orang tua ya. Orang tua. Jadi itu dosa dari keluarga sebenarnya. Dosa yang nggak tahu baik atau buruk gitu ya. Intinya adalah dengan jadi YouTuber dia cepat jadi kaya. Padahal hanya 2% dari YouTuber yang jadi kaya, Pak. Gitu ya. Nah, itu yang harus dipahami oleh si anak-anak dan itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, itu dari sistem pendidikan di sekolah dasar hingga menengah ya. Lalu dari perguruan tinggi ada dosa nggak? Ada juga, Pak. Jadi perguruan tinggi juga perlu menyampaikan pembelajaran teknik yang lebih kreatif ya. Jadi seringkali kita ini kan didikan zaman-zaman dulu ya. Jadi apa yang diajarkan pada kita waktu itu kita ajarkan lagi. Iya. Kan padahal generasinya udah beda. Nah, itu juga dosa kita. Mestinya kita juga mengikuti perkembangan mereka. Lalu dari dunia industri, Pak. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sangat sedikit industri atau perusahaan yang mau berinvestasi di perguruan tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dengan USA, ya, itu perusahaan-perusahaan itu mau sekali berinvestasi. Bahkan kalau misalnya bidang saya teknik industri, itu banyak sekali kampus di Amerika yang punya misalnya pabrik ya, skala kecil dari pabrik yang sebenarnya. Jadi mahasiswa tertarik banget ya masuk ke situ, langsung masuk di pabrik. Nah, mereka langsung bisa ketika lulus beradaptasi dengan cepat di perusahaan sebenarnya. Oke. Jadi 3 itu, Pak, tuh. Oke. Semuanya punya tanggung jawab yang sama. Oke. Nah, satu lagi nih, Pak. Ya, satu boleh. lagi. Ini kesian juga kalau saya ngobrol sama guru BP. Nah, guru BP itu dikasih tanggung jawab untuk bisa menjawab semua bidang ilmu yang anak-anaknya tanya. Itu kesian guru BP-nya. Ya. Jadi, Bu, saya kalau mau masuk teknik sipil gimana? Nah, kan terbatas juga guru BP. Ya, bukan salah beliau gitu ya. Nah, ini ada salah satu solusi adalah memang di sekolah-sekolah itu menyediakan tempat anak-anak bertanya sesuai bidang minatnya. Gitu. Oke. Nah, mungkin saya ada satu hal yang mungkin sobat YKB juga merasakan nih, yang kaum muda ya, khususnya yang pelajar juga nih. Nah, kalau teknik kan pasti identiknya fisika, matematika ya, Pak ya. Nah, itu supaya istilahnya merubah mindset anak-anak ini bahwa teknik itu istilahnya nggak susah gitu ya. Karena fisika, matematika kan mungkin satu pelajaran yang agak sulit juga ya, yang tidak mudah untuk dipahami gitu. Nah, ini menurut Bapak bagaimana? Ada tips nggak gitu, Pak? Iya, ini menarik. Saya coba cerita dari pengalaman saya. Dulu saya nggak mau masuk teknik, Pak. Oh, begitu. Saya mau masuk teknik gara-gara saya ketemu guru matematika di SMP yang sangat menarik memberikan penjelasannya. Jadi, cara menilai beliau adalah bukan angkanya, tapi bagaimana kita berpikir menuju angka itu. Ya, jadi ketika dikasih soal cerita, dia tidak pernah nilai akhirnya dinilai sama dia. Coba kamu caranya gimana? Semua cara diperbolehkan oleh dia, sehingga anak-anak menjadi kreatif gitu ya. Itu membuat saya suka dengan matematika. Berlanjut ke SMA, Pak. Ketemu guru yang sama menariknya gitu ya. Jadi pada saat itu dia bilang, siapa yang nanti mau masuk teknik gitu ya. Itu menarik, Pak. Satu kelas itu 60% milih teknik, Pak. Sekarang jarang, Pak, kalau ditanya gitu. Mungkin 1-2 orang saja. Jadi cara dari sekolah, bagaimana guru membuat pembelajaran itu menarik. Itu dasarnya di situ. Nah, bagi para engineer, sebenarnya anak-anak itu, mahasiswa ya kita sebutnya, mahasiswa itu tidak dituntut jadi ahli matematika atau fisika, tapi dituntut bisa, ya. Jadi perbedaannya adalah engineer itu bisa matematika dan fisika dan kreatif, tidak harus ahli, gitu ya. Jadi kata kuncinya di situ, ya. Bisa, jangan benci sama matematika. Anda cukup bisa, tapi kita latihan menjadi orang yang kreatif. Nah, itu jadi engineer yang hebat. Bisa dan latihan terus ya. Supaya lebih kreatif. Mungkin tadi dari cerita Bapak, mungkin ada pengaruh juga ya, Pak ya, antara mengajar guru dengan pemahaman siswanya.
Itu menurut Bapak bagaimana? Ada pengaruh nggak? Iya, sangat ya. Jadi guru-guru di Indonesia itu kalau dites matematika fisika jago-jago, Pak. Jago-jago. Tapi kita belum pernah ngetes cara mengajarnya nih, Pak. Nah ya, jadi saya pernah iseng, Pak. Saya punya anak SD kan. Jadi guru matematika saya izin, boleh nggak saya ikut di kelas gitu ya. Nggak dikasih izin sih gitu ya. Nggak dikasih izin. Tapi akhirnya saya tanya dengan anak saya, tadi belajar matematikanya seperti apa? Ya, jadi sesuai bayangan saya, dia belajarnya memang berhitung. Berhitung, dan kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, Pak. Gitu. Jawabannya seperti itu ya, nggak ngerti. Saya coba dengan pemahaman saya. Jadi, oke, kita bahas lagi yang seperti tadi, saya ajak dia main. Ya, kita bikin cerita, oke sekarang pakai yang diajarin Pak Guru, kamu selesaikan itu. Dia bisa semua, Pak. Oke. Gitu. Jadi, sekali lagi, gurunya hebat-hebat, tinggal kita perlu modifikasi teknik mengajar kita. Lebih kreatif lagi Lebih mungkin kreatif. ya. Jadi gurunya harus kreatif juga. Oke, Kalau kita harus kreatif ya. kita nuntun anak-anak jadi kreatif, gurunya harus kreatif. Harus kreatif gitu juga. Oke, sepertinya semakin seru ya pembicaraan kita Sobat YKB. Mungkin kita akan jeda dulu di segmen 1 ini dan kita akan lanjut di segmen kedua dan kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ya, sahabat YKB, kembali lagi di segmen kedua. Ya, bersama saya dengan Hans Dermawan yang akan memandu pada acara kali ini, Krida Bagimu Negeri. Ya, mungkin boleh saya review sedikit ya. Tadi di segmen 1 kita sudah membahas bahwa ada pengaruh metode mengajar guru dengan minat siswanya ya. Terutama topik kali ini kan kuliah teknik nih ya. Jadi mungkin sebagai masukan juga tadi pesan Pak Oki juga bahwa guru-guru pun juga perlu mencari metode yang kreatif ya untuk menumbuhkan minat dari siswa-siswinya. Nah, kita lanjut aja ke segmen kedua nih yang pasti lebih menarik lagi ya. Nah, berangkat dari tadi Pak, minat siswa, metode mengajar guru. Nah, siswa sekarang kan masuk ke generasi Z ya Pak ya. Lahirnya kurang lebih 2000-an ke atas lah ya. Nah, kalau menurut Pak Oki nih, dengan fenomena yang ada dari generasi Z sendiri, mungkin punya tips nggak Pak? Maksudnya kuliah teknik ini supaya mereka paham nih, punya jenjang karir yang bagus, begitu ya. Dan mereka harus mulai itu, tepatnya itu biasanya di kelas berapa nih? Kan kelas 10, 11, 12 begitu ya. Untuk mempersiapkannya idealnya kapan gitu Pak? Iya, mempersiapkan diri sebenarnya mulai dari lahir Pak. Jadi anak sekarang itu kan termasuk misalnya anak saya ya, dia itu belajar gadget itu enggak pernah saya yang suruh.
Pokoknya dikasih, dia nonton Pocoyo waktu itu ya, tiba-tiba dia bisa bahasa Inggris. Ya, bahkan dia bisa sekarang bisa dia bikin program robot-robotan gitu ya. Nah, itu belajar sendiri seperti itu. Tapi dia cepat bosan. Nah, ini kita bahas generasi Z tadi yang Bapak sebut. Generasi Z itu punya karakter atau tipe yang mirip dengan teknologi. Ya. Jadi kita kalau ngomongin engineering, kita ngomongin teknologi. Ya, karakter pertama adalah generasi Z itu kreatif, ya, kreatif dan inovatif, mirip dengan teknologi kan. Jadi berapa bulan baru ada sesuatu yang baru, udah ganti lagi yang baru gitu ya, mirip dengan Gen Z, ya. Kedua, mirip lagi dengan teknologi. Gen Z itu bosenan, kayak teknologi bosenan, ya bentar-bentar keluar gitu ya. Nah jadi sebenarnya karakter dari Gen Z dan teknologi mirip. Kenapa kalau mirip nggak berhasil? Kan mestinya berhasil, bener nggak? Nah, artinya apa? Dengan karakter bosenan, kreatif, inovatif, dia cocok di teknologi sebenarnya. Kita sebagai dosen, sebagai guru, kita kasih pancingan, ya, pancing. Jadi tugas-tugas, ujian itu harus berbasis yang bosenan tadi, ya. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu gitu ya? Itu ada istilahnya design thinking, Pak. Mungkin nanti kita kalau ada ada waktu YKB syuting tentang design thinking gitu ya. Menarik juga. Ya gitu. Jadi, nah memulainya kapan? Dari dini gitu ya. Salah satu yang juga harus disampaikan ke anak-anak supaya menarik adalah bahwa lulusan teknik dia akan bekerja dan punya penghasilan yang sangat menarik. Itu ya. Itu jadi itu juga harus ditanamkan di mindset. Banyak orang tua yang berpikir bahwa kuliahnya harus cepat, gampang, cari duit, gitu ya. Orang tua kadang-kadang lupa, kalau lulus teknik itu malah duitnya lebih banyak, Pak. Gitu. Jadi kuliahnya lebih banyak gitu ya. Kenapa dia? Apalagi kalau memang tekniknya berhubungan dengan desain, ya, seperti elektro, sipil, arsitek, industri gitu ya. Itu mereka punya bekal untuk menjadi teknopreneur, ya. Selain dia bisa menghasilkan barang-barang atau produk-produk berbasis teknologi, mereka juga bisa menjadi wirausaha. Ya, itu yang harus ditanamkan dari dini. Itu akan membuat mereka tertarik kuliah teknik. Itu menurut saya. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana kalau dengan masalah yang kasusnya nih, Pak, sudah kuliah teknik, tapi sebenarnya dia nggak terlalu minat gitu, atau mungkin ada faktor dari orang tua. Nah, kalau udah terlanjur tuh gimana, Pak? Kan udah kecebur nih istilahnya nih. Bapak ada tips nggak begitu? Ya itu saya yakin Pak Han juga pernah ngalamin ya gitu ya. Kalau nggak salah kita pernah nangani mahasiswa seperti itu kan, yang mau keluar nggak jadi, malah lulus dengan jadi lulusan terbaik. Nah itu kita ngapain waktu itu adalah kita tunjukkan bahwa ini loh ya jalur kamu coba lulus dulu, kamu nikmati dan cintai. Hasilnya pasti bagus. Itu kalau di Alkitab kan selalu begitu ya. Cintailah apa yang kamu kerjakan. Nah, ini Pak, jadi pendekatan emosional. Kadang-kadang kita memperlakukan mereka masih kayak anak-anak. Padahal mereka udah dewasa gitu ya. Nah, pendekatannya juga ngobrolnya kayak orang dewasa. Nah, itu. Bapak masih ingat ada satu mahasiswa yang baru semester 1, mau keluar, mau jadi tentara. Oh iya, betul. Iya, masih ingat ya, belum lama kan gitu ya. Belum lama ini ya. Iya. Kenapa mau jadi tentara? Ya karena cita-cita orang tua saya gitu ya. Akhirnya kita jelaskan bahwa tentara pun punya jalur S1. Ya kan? Dan setelah kita ngobrol dia tambah semangat. Ya. Anak itu kan lulusan waktu seleksi dia nilainya terbaik. Terbaik ya. Itu. Betul. Nah, itu jadi yang kita lakukan itu berhasil membuat dia seperti itu. Menjadi semangat kembali. Semangat kembali. Ya, jadi masih ada harapan ya buat sobat YKB nih yang mungkin merasa, waduh saya salah jurusan nih ya. Masih ada kesempatan untuk merubah dan memperbaiki ya. Atau datang ke tempat kita deh ngobrol-ngobrol. Wah, boleh nih. Sekalian konsul ke Pak Oki ya. Sama Pak Han juga bareng. Oke, nah menarik lagi gini Pak. Mungkin Bapak bisa perkirakan nih ke depan 5-10 tahun ke depan gitu ya. Jurusan teknik apa sih yang kira-kira menjanjikan gitu atau dibutuhkan pasar begitu? Jadi pada dasarnya engineering itu semua dibutuhkan, Pak. Ya.
terutama ketika negara itu membangun terus. Ya, tidak ada yang membangun tanpa engineering. Ya, apalagi Indonesia IKN gitu ya. IKN itu pasti dia terintegrasi sistemnya, dia butuh infrastruktur. Ya, jalan raya, jembatan, bandara, perumahan, itu teknik sipil, itu prospek. Kedua, dia akan butuh industri penyokong. Ya, industri pengolahan, industri jasa, ya, itu teknik industri. Lalu semua itu nggak akan jalan dengan baik tanpa bantuan kemampuan mengelola otomatisasi, ya, otomatisasi dengan bantuan robot-robot cerdas, itu teknik elektro. Dan semuanya akan tersistem dengan baik kalau ada informatics, ya. Informatik juga nggak akan menarik kalau nggak ada sistem informasi. UI, UX design, dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, teknik elektro, teknik sipil, teknik industri, informatika, sistem informasi, itu yang sekarang ini bahkan dibutuhkan sangat, ya. Dan bahkan sekarang ada istilah talent war, Pak. Talent war. Apa itu, Pak, talent war? Talent war itu nyari lulusan mereka tuh sulit. Nah, itu gara-gara tadi, Pak, turunnya minat, sehingga yang jumlah insinyurnya sedikit, malah jadi mahal, Pak. Nah, ini buat adik-adik kesempatan nih, ya kan? Peluang, ya. Peluang. Kita tuh lagi mahal gitu ya, mahal. Jadi malah jangan ditinggalkan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu juga salah satu motivasi buat adik-adik, jangan ragu untuk ambil teknik, informatika, sistem informasi, itu laku. Dan lain-lain, ya. Mungkin ada lagi satu pertanyaan yang cukup menarik, Pak. Kalau teknik kan kita ngelihat nih cowok semua nih, ya. Apakah ada masalah gender kah gitu khusus kalau teknik harus anak cowok begitu ya? Karena teknik kan keras gitu ya, solid begitu ya. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan pernyataan tersebut begitu? Apakah harus anak cowok aja yang masuk teknik begitu? Jadi teknik itu keras itu sebenarnya nggak pas banget. Ya, teknik itu lebih tepat disiplin. Ya, Kenapa kuliah teknik itu banyak tugasnya? Jadi saya cerita jelek-jeleknya nih, itu meskipun nggak jelek gitu ya. Jadi banyak tugas, dia akan banyak teamwork. Nah, pada saat dia latihan teamwork bersama teman-teman, itu attitude diasah di situ. Sikapnya, apakah dia egois, apakah dia disiplin dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang membuat seorang engineer itu kelihatannya keras, padahal enggak, ya. Kalau di survei itu bukan keras tapi tegas dan disiplin. Nah, tadi Bapak bilang banyakan cowok, ya. Bapak sadar nggak kemarin waktu wisuda lulusan terbaiknya banyakan cewek kan? Nah, ini juga ya. Jadi jangan nggak benar tuh kalau cowok semua, ya. Di teknik industri itu ceweknya 40%, Pak. Ya, di sipil Bapak berapa persen? Ya, lumayan 40-an juga. 40-an persen. Jadi adik-adik cewek itu jangan ragu gitu ya. Ingat kemarin wisuda saya kaget nih lulusan terbaiknya cewek semua gitu ya. Sistem informasi cewek gitu ya. Elektro cewek gitu ya. Nah, itu sebagai tanda bahwa sekarang cewek pun punya peluang yang sama, ya. Dan teknik dan ilmu komputer itu menarik buat cewek juga. Ya. Menarik sekali, ya. Mungkin sobat YKB mulai dari sekarang mulai berpikir nih, ya. Bahkan khususnya buat sobat YKB yang sekarang sedang mencari kuliah, ya, jurusan apa sih yang harus saya pilih begitu ya. Mungkin teknik sebagai alternatifnya, ya. Salah satu alternatifnya. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan sih, Pak, saya yang mungkin berangkat dari pengalaman Bapak nih. Kalau Bapak boleh cerita sedikit gitu ya. Awalnya tuh Bapak dulu kuliah teknik tuh kenapa sih gitu sampai sekarang nih jadi seperti sekarang begitu. Boleh diceritakan, Pak? Gitu ya. Testimoni ya, Pak, ya. Dulunya mau jadi dokter, Pak. Dulunya mau jadi dokter. Nggak punya duit. Jadi duitnya terbatas, tahu diri gitu ya. Nah, saya suka matematika, fisika, kimia. Ya, nah ini juga bimbingan dari guru-guru saya. Guru, ya. Jadi ketika kita ngobrol, guru tuh bilang, nah kalau kamu suka dengan itu semua, kamu kembangkan dirimu, masuk teknik. Teknik apa gitu ya? Kamu mulailah dengan kebutuhan dunia kerja, pasar, ya. Waktu itu Indonesia lagi manufaktur gitu ya. Lagi manufaktur, lagi booming industri. Akhirnya saya milih teknik industri seperti itu. Nah, teknik industri pun berkembang waktu itu. Nggak cuman pabrik, malah ke jasa. Ya, sekarang siapa yang nggak pernah pakai jasa logistik?
Pak Hans pernah belanja nggak? Iya, Lewat betul. Tokopedia, Iya, ya saya e-commerce sebut aja ya. nih e-commerce gitu ya, Shopee semua saya sebut aja, Lazada dan sebagainya gitu ya. Itu disebutnya dari pertama kita mesan produk sampai ke rumah, ada pembayaran, proses retur, itu kan sebenarnya suatu sistem disebutnya rantai pasok. Rantai pasok. Ya itu kalau di teknik industri itu mata kuliah inti tuh. Oke. Ya rantai pasok. Dan itu kan kebanyakan jasa, ya, dan melibatkan juga pembuat produk, penyedia jasa pengiriman, keuangan dan sebagainya. Itu sangat menarik, ya. Jadi bergeser dari yang mindsetnya kerja di pabrik lalu ke jasa. Nah saya waktu itu pilih yang jasa. Oke, jasa Pilih ya. jasa. Jadi saya memulai karir saya dari jasa. Ya awalnya ke pabrik-pabrik juga, tapi kata atasan saya, kamu cocok di jasa. Oke. Yang keliling-keliling di lapangan, logistik, rantai pasok. Nah di situ. Nah itu setelah saya rasakan nyaman banget kerja begitu. Jalan-jalan Pak. Oh wah, cukup menarik ya. Jalan-jalan. Jadi orang bilang, waduh kerjanya di pabrik. Nggak juga gitu ya. Ternyata saya banyak jalan-jalan. Saya pernah tuh suatu tahun itu dalam 30 hari 1 bulan, 27 hari itu nggak di rumah gitu ya. Karena keliling gitu ya. Nah dari situ saya ngembangkan diri juga, studi lanjut gitu ya. Pada suatu saat setelah sekitar 9 tahun saya bekerja ya di perusahaan multinasional, perusahaan nasional, ada telepon tuh dari kampus, mau nggak ngembangkan program studi teknik industri tapi ke arah jasa. Nah, saya terima tantangan itu. Nah kecemplung deh di situ, jadi kerja di kampus gitu ya. Nah itu jadi ceritanya begitu. Nah, itu menggambarkan juga fleksibilitas karir kita sebagai lulusan teknik. Betul. Gitu ya. Wah, cukup menarik ya Sobat YKB dengan pengalaman dari Pak Oki nih ya, sebagai mungkin dulu juga ya lulusan dari bidang teknik ya Pak ya. Teknik industri. Oke. Untuk lebih seru lagi mungkin kita cukup jeda dulu ya, tunggu sebentar Sobat YKB, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Ya, Sobat YKB, senang masih bersama dengan kami di acara Krida Bagimu Negeri. Bersama saya dengan Hans Dermawan yang akan membantu memandu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang tibalah saat di segmen terakhir nih Pak nih ya, segmen ketiga. Ada beberapa hal yang mungkin nanti Pak Oki bisa jelaskan lebih rinci lagi nih. Dari segmen 1, 2 kita bahas kuliah teknik. Nah, Pak Oki sendiri dari Ukrida ya. Nah, di Ukrida sendiri Bapak selaku dekan dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer nih, kira-kira jurusan tekniknya apa aja sih Pak? Mungkin Sobat YKB masih ada yang belum tahu begitu ya. Iya, jadi di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer kita ada 3 program teknik yang dikembangkan lagi menjadi beberapa program baru. Lalu ada 2 program studi
terkait ilmu komputer. Jadi saya coba bahas yang paling tua dulu, paling senior. Kita ada teknik elektro yang berdiri tahun 1967, sangat berpengalaman ya. Nah, saat ini teknik elektro tuh mengembangkan 2 program yang lagi booming dan sangat dibutuhkan. Yang pertama, program di bidang Intelligent Device Engineering. Oke. Jadi rekayasa produk-produk cerdas. Nah, itu mengkawinkan atau mengkombinasikan ya istilahnya keilmuan elektro, lalu artificial intelligence ya, dan bisnis. Nah, itu. Yang kedua, elektro juga mengembangkan robotics engineering. Nah, rekayasa robotika. Ini robotik itu nggak cuman gambar robot gitu ya, yang bentuknya orang, tapi robot-robot industri, ya, robot rumah tangga, yang tujuannya mempermudah hidup kita sehari-hari. Nah, itu juga mengkawinkan atau mengkombinasikan keilmuan elektronik, ya, artificial intelligence dan bisnis. Ya, jadi adik-adik atau para orang tua yang punya anak-anaknya mau kuliah itu juga bisa mempertimbangkan bagi anak-anak yang suka robotik, ya nggak sedar kita bikin robot-robotan, tapi robot yang dipakai di dunia industri gitu ya. Yang kedua ada teknik sipil, ya ini Pak Hans dari orang sipil nih, insinyur sipil ya. Sipil juga kita mengembangkan 2 program yang nggak kalah menarik, yang sekarang memang dibutuhkan dan bahkan kebutuhannya termasuk yang terbanyak di Indonesia, yaitu infrastructure design engineering. Berarti rekayasa rancangan-rancangan yang berkaitan dengan infrastruktur, apakah jalan raya, jembatan, irigasi, ya, bandara. Nah, itu semua dikemas dalam program itu. Dan yang menarik, program ini sudah bekerja sama dengan pihak internasional ya. Kita ada Building Information Management Modeling ya, namanya BIM. Nah, itu mahasiswa itu dilatih menggunakan software terkini di mana membuat suatu struktur atau rekayasa atau desain gitu dibantu dengan teknologi informasi, software, artificial intelligence. Itu mempermudah menciptakan karya yang sangat detail dan akurat dan aman. Yang kedua, teknik sipil juga memperkenalkan infrastructure design management. Nah, ini bagi para lulusan atau engineer yang memang passionnya adalah menjadi pengelola, ya, mengelola keuangan, proyek, ya, prasarana dan sebagainya. Nah, ini banyak laku di cewek ya, mahasiswa cewek ya. Gitu. Punya peluang tuh ya. Cewek-cewek suka nih situ ya. Meskipun banyak juga kita sebutnya cewek atau putri sama aja ya. Calon mahasiswi yang memang sukanya di tadi yang infrastructure design. Itu juga nggak apa-apa ya. Yang ketiga, kita punya program studi teknik industri ya. Teknik industri ini juga mengembangkan 2 program kuliah. Yang satu Business Systems Engineering. Nah, ini berbau bisnis ya. Rekayasa sistem bisnis. Jadi yang direkayasa atau dikelola atau dimodelkan atau diperbaiki adalah sistem bisnisnya. Ya, jadi di situ ada sistem rantai pasok yang tadi saya cerita ya. Dari pertama kita beli sampai kita datang bisa retur, itu namanya sistem rantai pasok. Ada sistem produksi ya, lalu ada sistem pengendalian kualitas ya, quality control dan sebagainya. Lalu yang kedua kita kembangkan juga rekayasa produk. Ya, jadi design engineering, product design engineering bagi para calon mahasiswa yang suka bikin-bikin produk nih. Yang UMKM mungkin? Sangat cocok. Sangat cocok ya. Sangat cocok. Kita juga punya fasilitas lab yang menurut banyak orang salah satu yang terbaik di Indonesia. Lab-labnya ya. Kita punya 3D printing sampai 7 dari berbagai ukuran. Di situ kita bisa punya software bekerja sama dengan Perancis gitu ya. Di mana mahasiswa nanti sebelum lulus bisa ikut sertifikasi di UKRIDA. Sertifikatnya dari Perancis. Dan itu internasional. Ya, Pak, dari Perancis langsung. Yang tadi sipil juga internasional. Ya, itu bagi anak-anak sipil gitu ya. Lalu keempat, kita punya program studi informatika. Nah, informatika ini sepanjang hayat dibutuhkan nih. Jadi jangan lagi cukup laku ya. Laku banget gitu ya, laku banget. Kita banyak sekali programnya. Ada
health informatics. Health informatics. Ya, jadi bagi informatika yang sangat menunjang dunia kedokteran, dunia kesehatan. Oke. Wah, menarik ya. Menarik. Ada juga artificial intelligence. Nah, ini semua nggak usah diceritain, tahu tuh ya, kecerdasan buatan. Betul. Lalu yang ketiga, kita punya juga software engineering. Software engineering. Bagi calon-calon mahasiswa yang suka programming. Nah, Oke. itu. Lalu kita punya program studi juga sistem informasi. Oke. Sistem informasi ini lumayan banyak nih program yang ditawarkan. Dan semuanya lagi talent war sekarang. Lagi butuhkan. Sangat dibutuhkan ya. Misalnya business intelligence. Lalu ada UI UX design. Ada full stack web development ya. Nah, itu semua bisa dipilih. Ya, bahkan sekarang baru muncul lagi program kita kembangkan dengan sangat apik, itu digital product management. Wah. Ya, digital product. Jadi produk-produk yang berbasis dunia maya gitu ya. Nah, itu yang kita punya sekarang. Dan kita sangat serius untuk mengembangkan itu. Nah, tadi Bapak udah jelasin jurusannya, mungkin lebih penting lagi nanti kalau lulus nih Pak, kira-kira range gajinya tuh berapa sih Pak ya? Ini yang nggak kalah penting ya Sobat YKB, mungkin ini pertanyaan kita semua ya. Kalau lulus, menurut Pak Oki kira-kira range-nya sekitar berapa nih? Jadi gini, sebenarnya di internet itu banyak sekali lembaga survei gaji yang kompeten itu mengupload hasil surveinya. Ya, saya nggak sebut nama, tapi beberapa yang kompeten saya ambil dan saya pelajari. Nah, jadi ketika seorang itu lulus, program studinya apapun, biasanya mirip-mirip. Gajinya karena baru fresh graduate. Yang menjadi pembeda adalah ketika mereka sudah minimal 5 tahun bekerja. Itu gajinya mulai beda. Dan yang menarik dari berbagai survei itu, ya, itu top 5 itu lulusan teknik dan ilmu komputer. Ya, itu setelah 5 tahun, gaji-gaji yang tertinggi itu lulusan teknik dan ilmu komputer. Menjanjikan sekali ya. Itu ya. Kalau range rupiah itu relatif lah ya. Tergantung perusahaannya apa gitu ya. Kalau Bapak boleh cerita juga mungkin alumninya bagaimana nih Pak? Alumni khususnya di FTIK Ukrida. Ya, ini menarik Pak. Alumni kita itu rata-rata kurang dari 6 bulan sudah berkarir. Dan banyak yang saat magang itu belum lulus sudah direkrut. Ya, mungkin Pak Hans punya pengalaman. Betul. Betul sekali, betul. Ya, gitu ya. Jadi itu nilai tambah kita. Dan kalau di survei ya internal itu 100% itu tidak ada yang nganggur. Nah, dan banyak yang jadi technopreneur. Technopreneur. Ya. Oke, terima kasih Pak Oki. Wah, cukup banyak ya yang mungkin Sobat YKB bisa mendapat ya beberapa informasi dari pembicara kita kali ini ya. Oke, mungkin Pak Oki bisa diberikan sedikit resume mungkin Pak dari segmen pertama sampai terakhir nih. Nah, menurut Bapak jadi kuliah di jurusan teknik apakah memang benar menjadi fleksibilitas karir begitu ya? Kembali ke topik kita nih. Ya, jadi silakan, Pak. Ya, jadi bagi adik-adik atau para orang tua yang memang masih ragu gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan yang bisa dipikirkan dengan matang. Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang itu menempuh pendidikan di engineering atau computer science gitu ya, mereka sudah dilatih sejak awal untuk menjadi orang yang fleksibel, menjadi orang yang kreatif dan tahan banting. Itu yang penting sekali ya. Dengan 3 karakter itu yang membuat mereka bisa bekerja di mana saja. Ya, itu penting sekali. Itu kata fleksibelnya ada di situ, di karakter itu. Ya. Jadi jangan kaget kalau ada kepala cabang bank itu lulusan teknik elektro ya. Ada kepala cabang hotel itu lulusan teknik industri gitu ya. Pernah saya punya teman dia GM hotel bintang 5 lulusan teknik industri gitu. Saya sampai kaget gitu ya. Kenapa? Ternyata yang dicari bukan ijazahnya dari apa, tapi karakter tadi. Ya, yang teguh ya, yang ulet, tahan banting dan sebagainya. Ya. Yang kedua, jangan takut bahwa kalau lulus teknik itu gajinya kecil gitu ya. Enggak benar. Nah, mulai kita pelajari survei-survei bahwa ternyata sangat bersaing, bahkan termasuk yang tertinggi. Gitu ya.
Kira-kira begitu ya. Ya, Ya. oke. Baik Pak Oki, terima kasih. Ya, di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, semoga Sobat YKB melalui firman ini yang sedang bergumul ya dalam melanjutkan pendidikan atau mungkin pergumulan lain, jangan lupa libatkan Tuhan ya dalam setiap usaha dan doa kita. Oke, untuk itu kita akhiri ya Pak ya. Siap. Terima kasih Sobat YKB sudah mengikuti program ini ya dari segmen 1 sampai terakhir. Ya, terima kasih juga Pak Oki untuk Terima kasih kesediaan juga. waktunya. Terima Ya, kasih. sukses terus Pak dan salam Terima untuk kasih. teman-teman dosen di FTIK Ukrida ya. Ya, salam buat YKB, GKI, dan Ya. seluruh calon mahasiswa, calon mahasiswi, dan para orang tua. Ya, oke. Kalau begitu terima kasih Sobat YKB, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.